Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Maha Baik karena kembali Ia membangunkan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya Bapa, kami menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Kembali Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan, itu semua berkat kemurahan kasih-Mu Bapa. Dan pada saat ini kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Dan untuk itu Bapa, kami rindu mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya di dalam kehidupan kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah firman Tuhan boleh mengambil bagian penting dalam kehidupan kami, terlebih dalam hati kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih serta saudara-saudari, firman Tuhan terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita siapkan bacaan kita. Kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-12. Siapa yang harus ditakuti dan mengakui Kristus di depan manusia? Firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang terkecil? Sungguh pun demikian tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun orang yang menyangkal aku di depan manusia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadap kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri atau apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang setia melakukannya dalam kehidupan kita. Renungan kita berkata, tidak perlu takut menghadapi masalah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini mengingatkan kita untuk tidak takut menghadapi masalah. Di saat yang sama, perikop ini juga menunjukkan fakta bahwa kita memang takut menghadapi masalah. Karena itu, Yesus tampil menguatkan para rasul. Namun, adakah rasa takut tidak diperbolehkan? Atau jangan-jangan rasa takut adalah bagian dari kemanusiaan kita? Nah, bacaan kita hari ini menegaskan ulang perenungan kita kemarin, yakni bahwa Allah bersama kita untuk melewati badai kehidupan kita. Allah bersama kita di setiap musim kehidupan kita. Dan kali ini bacaan kita menandaskan bahwa dalam masalah itu Allah dalam Roh Kudus akan mengajar kita apa yang harus kita lakukan dan katakan. Jelas dalam ayat ke-12.
Kata Yunani mengajar adalah didasko. Kata ini juga dapat berarti membentuk atau mengasah keterampilan. Karena itu, pernyataan Yesus tentang Roh Kuduslah yang akan mengajar para rasul dapat juga dimaknai sebagai tindakan mengasah orang percaya mengatasi masalah. Kita mengenal tokoh Indonesia Ki Hajar Dewantara itu menyebut ada 4 dimensi pendidikan, yakni pertama, olah rasa, olahraga, olah pikir, dan olah karsa. Olah rasa meningkatkan kepekaan terhadap sesuatu. Olahraga berkaitan dengan proses persepsi dan kesiapan tubuh. Dan olah pikir berarti melatih nalar untuk mencari dan menggunakan pengetahuan. Dan yang terakhir, olah karsa. Itu berkaitan dengan pembentukan karakter yang kreatif dan komunikatif. Dalam keempat hal ini, secara imaniah juga kita yakini bagian dari karya Roh yang mengajar kita dalam menghadapi masalah. Ketakutan tentu menjadi bagian dari kemanusiaan kita. Akan tetapi, percayalah Bapak Ibu bahwa Allah terus mengasah dan membentuk rasa, raga, pikiran, dan karsa kita hingga masalah demi masalah dalam diri kita tidak perlu takut karena Allah berserta dengan kita. Mari kita mengamini firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh diberlakukan dalam kehidupan kita menjadi tidak takut dan kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan pada kami pada pagi hari ini Tuhan, yang kembali menjadi penguatan, pengharapan dalam kehidupan kami, bahwa Allah bersama kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami akan senantiasa mempercayakan kehidupan kami, terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Bapa di sorga, sepanjang kegiatan bahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami pada hari ini Tuhan, mohon kiranya Engkau berkati kehidupan kami, beri kuat dan sehat Bapa, sehingga kami boleh melakukan semua aktivitas kami pada hari ini dengan tubuh yang diberkati Tuhan, dengan tubuh yang sehat dan kuat yang berasal daripada Tuhan. Biarkanlah sukacita dan damai sejahtera bertata di hati kami Tuhan, sehingga kami juga boleh menyalurkan sukacita dan damai sejahtera di tengah sekeliling kami pada hari ini Tuhan. Bapa di sorga, biarlah mungkin ada yang sakit pada saat ini Tuhan, mohon kiranya Tuhan menjamah setiap tubuh-tubuh yang lemah, sehingga boleh mendatangkan kesembuhan. Apapun yang sedang diusahakan untuk mendatangkan kesembuhan, mohon kiranya Tuhan bekerja melalui semuanya itu. Dan kami percaya bahwa di dalam setiap kelemahan tubuh kami ada rencana Tuhan bahwa kami harus beristirahat. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kami, orang tua kami dimanapun mereka berada, orang tua kami bahkan yang dalam masa lanjut usia, Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang akan senantiasa menjaga kehidupan mereka. Dalam pekerjaan tugas masing-masing, Tuhan pun yang akan menyertai mereka Bapa. Biarlah mereka senantiasa merasa sukacita, merasa damai sejahtera di dalam kehidupan masing-masing, sehingga kehidupan mereka boleh mereka jalani sebaik mungkin dan berkenan ke hadapan hadirat Tuhan. Bapa di sorga, bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih mengasihi kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan Jemaat Tamalan Rea ke dalam tangan pengasihan-Mu, terlebih khusus Tuhan buat rencana Pasca KPI dan HUT Jemaat yang ke-22 tahun. Bapak, kami percaya bahwa Tuhan turut campur di dalam setiap rencana kami, di dalam setiap persiapan yang kami lakukan Bapak. Biarlah pada harinya nanti Tuhan pun yang akan menyertai, mendahului setiap rencana kami. Boleh kami rayakan iman kami, boleh kami rayakan hari Paskah, KPI, dan HUT Tuhan dengan penuh sukacita dan akan penuh pemaknaan
kepada kebangkitan Yesus Kristus. Terpuji kekal Engkau Tuhan, berkati panitia yang menyiapkan segala sesuatu, bahkan berkati kami jemaat Tuhan yang akan mengikuti setiap rangkaian ibadah, bahkan rangkaian acara nantinya Tuhan. Pun pemerintahan kami dari pusat hingga ke pelosok negeri, Tuhan yang akan berkati senantiasa. Ini yang menjadi doa ungkapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah bahkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan yang dimuliakan.